Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nova Kelana dengan NIM 0515692284, Universitas Terbuka Daerah Palembang, Prodi Sistem Informasi. Kita akan mengerjakan tugas 2 komputer jaringan atau jaringan komputer. Baik, setelah saya bedah soal ini, tugas tutorial, silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan. Kita sudah membaca panduan praktik, jadi kita langsung saja untuk praktiknya. Kita mulai dengan CD. CD untuk berpindah ke folder lain di dalam command form. Artinya kita masuk ke folder dokumen dari dokumen saat ini. Lanjut ke CLS. CLS. CLS berfungsi membersihkan semua tampilan yang di sini. Lanjut ke CLS. Garis miring tanda tanya. Fungsinya hampir sama, menampilkan informasi bantuan walaupun perintah CLS tidak punya banyak fungsi. Akan muncul penjelasan singkat bahwa CLS digunakan untuk membersihkan layar. Coba kita ulang, CLS garing CLS garing. Lanjut ke dir garis miring tanda tanya. Menampilkan informasi bantuan walaupun perintah CLS tidak punya menampilkan informasi tentang opsi yang bisa digunakan bersama perintah. Akan muncul seperti ini. Pause per layar, whitelist, tampilan semua subfolder. Kita lanjut lagi ke IP config. IP config fungsinya untuk menampilkan IP address, subnet mask, dan gateway komputer. Kita bisa melihat alamat IP yang sedang digunakan. Berikut adalah alamat IP yang saya gunakan, subnet mask-nya. Lanjut, ini seperti ini. Kita lanjut ke IP config garis miring all. Bisa kita tunggu. Fungsinya info jaringan yang sangat lengkap, maka semua informasi jaringan termasuk alamat fisiknya. Dan kita lihat ini untuk alamatnya, menampilkan semua jaringan. So, kita tunggu. Lanjut ke IP config garis miring tanda tanya. Ini berfungsi untuk bantuan ke IP config-nya. Menampilkan semua opsi atau parameter yang bisa digunakan dengan IP config. Seperti ini. So, kita tunggu. Menampilkan semua informasi jaringan atau opsi atau
yang bisa digunakan dengan IP config. Lanjut ke IP config garis miring release. Fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang digunakan saat ini. IP akan hilang sampai kita mendapatkan atau minta IP baru. Kita lanjut. Ini kita akan menghapus atau akan hilang sampai kita meminta IP baru. Lanjut ke IP config garis miring renew. Fungsinya itu tadi untuk meminta alamat IP barunya. Setelah kita melepaskan IP yang lama, gunakan ini untuk mendapat atau meminta IP baru dari server. Berikut adalah IP barunya, kita minta lagi menggunakan IP config renew. Seperti ini. IP config renew, kita ulang. Tampaknya nggak bisa pakai IP config renew. No operation. Kita lanjut ke IP config display DNS. IP config display DNS. Oke, kita ulang. IP config display DNS. Menampilkan daftar nama domain, misalnya google.com yang disimpan di komputer sementara. Membantu kita melihat situs apa saja yang sudah kita akses. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut. Kita tunggu sebentar. Kita buka lagi saja untuk
confirm-nya atau CMD-nya. Tadi saya mempaste. Kita lanjut ke ipconfig, display DNS. Kita lanjut yang ini saja. Menampilkan daftar nama domain tadi, misalnya google.com, yang bisa disimpan di komputer, membantu kita melihat situs apa saja yang sudah diakses. Baik, kita tunggu. Ini terlalu lama, kita lanjut aja langsung ke selanjutnya, ipconfig. ipconfig garis miring flash DNS. Terjadi error. ipconfig garis miring flash DNS. Tadi saya menggunakan spasi. Menghapus daftar DNS yang tersimpan, berguna jika kita mengalami masalah saat mengakses situs. Seperti ini, kita muncul pesan seperti ini. Lanjut ke ipconfig garis miring register DNS. Ini berfungsi memperbarui informasi komputer kita ke server DNS di jaringan. Berguna jika komputer kita tidak dikenali di jaringan. Lanjut ke ipconfig register DNS. Oh, sudah. Kita lanjut ke ping. Fungsi ping untuk menguji komputer kita bisa terhubung ke alamat tertentu seperti situs atau web atau IP lain. Jika koneksi berhasil, akan muncul reply from beserta waktu responnya. Kita lanjut ke kita lanjut ke netstart. Netstart menampilkan semua koneksi yang aktif pada port
yang terbuka di komputer kita. Cocok untuk mendeteksi program mencurigakan atau virus yang sedang mengakses internet. Seperti ini. Ini adalah koneksi yang aktif dan port yang terbuka di komputer kita atau di laptop saya. Kita tunggu dulu. Ini terlalu lama, lanjut saja. Intinya seperti ini. Kita lanjut saja ke tracer. Ini berfungsi menampilkan rute yang dilewati paket data dari komputer kita ke server tujuan. Kita bisa tahu apakah ada gangguan di tengah-tengah jalur jaringan kita. Seperti ini. Lanjut ke NSLookup. Untuk mencari informasi tentang domain seperti alamat IP dan DNS record. Berguna untuk troubleshooting jaringan dan DNS. Lanjut ke net digunakan untuk melihat dan mengubah pengaturan jaringan seperti WiFi atau IP, menampilkan data WiFi yang terdaftar koneksi di laptop kita. Baik, kita coba lagi ke root. Root menampilkan dan mengatur rute lalu lintas data di komputer. Menampilkan informasi kemana data akan diserahkan dalam jaringan. Seperti ini. Root. Terakhir itu net. Net dipakai untuk berbagai hal seperti manajemen user, layanan, dan file sharing. Menampilkan semua pengguna di komputer. Seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila dalam pengucapan atau penjelasan saya yang kurang untuk penjelasan atau penjabarannya. Saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.